Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 202112. Ingin mempresentasikan PowerPoint kelompok 9 yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. A. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. 1. Hukum Islam. Kata hukum Islam dalam Al-Quran tidak akan pernah didapatkan, tapi biasa digunakan adalah syariat Islam. Hukum syara, fikih dan syariat atau syara. Dalam literatur barat terdapat term Islamic law yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata Islamic, ia sering ditemukan didefinisikan keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan terhadap muslim dalam segala aspek. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian, hukum Islam menurut takrif ini mencakup hukum syara dan juga mencakup hukum fikih karena arti syara dan fikih terkandung di dalamnya. 2. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru yang di dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan yang ada dan terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat dan memberi dampak pengaruh pada nilai-nilai sosial, sikap sosial, sistem sosial, dan pola-pola perilaku sosial antar kelompok masyarakat yang ada. Kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosial, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penerimaan baru dalam masyarakat. B. Karakteristik hukum Islam. 1. Penerapan hukum Islam bersifat universal. 2. Hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak pernah memperberatkan. 3. Menetapkan hukum bersifat realistis. 4. Menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan. 5. Sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. C. Eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis amat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis maupun apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung menanyakan kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang, seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hak yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntunan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi, maka perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teori yang merupakan hasil dari pemahaman utuh atas Al-Quran dan Sunnah, harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal
di mana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan. D. Makna Islam dan perubahan sosial. Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif, yang tinggi terhadap tuntunan perubahan adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kepada semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan proses bagi lahir perubahan untuk mengawal cita-cita Islam sebagai sistem ajaran yang disalihun li kali zaman wal makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas juralayanya. Sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas, bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas, sementara jumlah nas baik Al-Quran dan baik hadis jumlah terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi segala sesuatu yang tidak terbatas. Dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, maka hukum Islam yang berfungsi sebagai pagar pengaman sosial atau pranata sosial memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai kontrol sosial, dan kedua, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika fungsi yang pertama ditempatkan sebagai cetak biru, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sebagai kontrol sosial juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan sesuatu entitas dari masyarakat, sementara yang kedua lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntunan perubahan sosial baik dalam budaya dan maupun politik. Karena ini perubahan sosial akan berjalan pincang jika tidak ada alat kontrol terhadap interaksi sosial. Dalam hukum Islam, perubahan sosial, budaya, dan letak geografis suatu objek hukum merupakan variabel urgent yang ikut menentukan bisa tidaknya dan perlu tindaknya suatu perubahan hukum. Sebagaimana rumusan kaidah fikih tagayur al-hukum bi dagyir al-azam, tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman. Terdapat tiga bentuk dialektika hukum Islam dengan perubahan sosial yang dikenalkan secara umum: tahmil atau eksprensif terhadap perubahan, tahrim atau menolak perubahan, dan uhir atau memindikasi perubahan. Dalam dialektika, tagyir merupakan perubahan sosial dimodifikasi sedemikian rupa agar substansi dan perubahan ini tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang dalam syariat. Artinya adalah penyesuaian yang harus diberlakukan bagi perubahan sosial tersebut. 4 faktor sosial penyebab terjadinya perubahan hukum, yaitu 1. Situasi zaman, situasi tempat, sebab, keadaan dan keinginan. 4. Adat dan tradisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.